Pelajaran yang tak terlupakan dari kisah Ummu Mahjan. Wahai ibuku, wahai saudariku, janganlah Anda meremehkan amal kebaikan sekalipun kecil. Dan ketahuilah bahwa Anda diseru untuk menunaikan tanggung jawab Anda dengan mencurahkan segenap kemampuan dan banyak berkorban dalam rangka menegakkan bangunan Islam yang agung. Janganlah sekali-kali Anda mengelak dari tugas Anda, sekalipun hanya sedetik, karena tipu daya musuh Islam terhadapmu. Mereka, musuh-musuh Islam, ingin sekiranya engkau menyimpang dari tugasmu yang mulia, dan mereka berupaya untuk menjatuhkan semangatmu dalam berkhidmat kepada Islam dan membina umat. Janganlah, dan sekali lagi janganlah Anda mengelak dan mundur dari berkhidmat kepada Islam karena Anda merasa lemah, tidak ada kemampuan untuk ikut andil dalam menguatkan masyarakat Islam. Sebab sesungguhnya perasaan-perasaan seperti itu merupakan rekayasa dari setan, jin, dan manusia. Maka di sini kami hendak menyuguhkan sebuah kisah seorang wanita yang lemah dan berkulit hitam. Kisah ini merupakan sebuah pelajaran bagi kaum muslimin dalam hal kesungguhan, ketawaduan, hingga sampai pada puncak semangatnya. Beliau seorang wanita yang berkulit hitam, dipanggil dengan nama Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih, tanpa menyebutkan nama aslinya, bahwa beliau tinggal di Madinah. At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau radhiyallahu anha seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Untuk itu, beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin, sebab beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyai keadaan mereka dan memberi makanan kepada mereka. Maka, tidakkah Anda tahu akan hal ini, wahai para pemimpin rakyat? Beliau radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan, padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan lemah? Akan tetapi, beliau sedikit pun tidak bimbang dan ragu, dan tidak menyisakan sedikit pun rasa putus asa dalam hatinya. Dan putus asa adalah jalan yang tidak dikenal di hati orang-orang yang beriman. Begitulah, keimanan beliau telah menunjukkan kepadanya untuk menunaikan tanggung jawabnya. Maka beliau senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari masjid dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah, sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan para ulama. Masjid ibarat parlemen yang sebanyak 5 kali sehari digunakan sebagai wahana untuk bermusyawarah, saling memahami dan saling mencintai. Sebagaimana pula, masjid adalah universitas tarbiyah amaliyah yang mendasar dalam membina umat. Begitulah fungsi masjid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula lah yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan begitu pula seharusnya peranan masjid hari ini hingga tegaknya hari kiamat. Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan target yang dapat beliau kerjakan. Beliau tidak pernah meremehkan pentingnya membersihkan kotoran untuk membuat suasana yang nyaman bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dalam bermusyawarah yang senantiasa mereka kerjakan secara rutin. Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga beliau wafat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia wafat, para sahabat ridwanullahi alaihim membawa jenazahnya setelah malam menjelang, dan mereka mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tertidur. Mereka pun tidak ingin membangunkan beliau, sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqiul Gharqad. Pagi harinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan wanita itu. Kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Beliau telah dikubur, wahai Rasulullah. Kami telah mendatangi Anda, dan kami dapatkan Anda masih dalam keadaan tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda." Maka beliau bersabda, "Marilah kita pergi." Lantas bersama para sahabat, Rasulullah pergi menuju kubur Ummu Mahjan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sementara para sahabat berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkannya dan bertakbir 4 kali. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dia. Lantas beliau bertanya tentangnya. Mereka telah berkata, "Dia telah wafat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan itu adalah hal yang sepele." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Maka mereka menunjukkan kuburnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya, dan Allah meneranginya bagi mereka, karena aku telah menyolatkannya." Al-Muwatta' dan An-Nasa'i. Hadis tersebut mursal, akan tetapi maknanya sesuai dengan hadis yang setelahnya, yang bersambung dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmatimu Ummu Mahjan radhiyallahu anha, yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah, bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun kecil. Oleh karena itu, ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ia wafat. Sehingga beliau menyalahkan para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim, yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya, agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya agar Allah menerangi kuburnya dengan solat beliau. Wahai ibuku, wahai saudariku, tahukah Anda, setelah ini apa yang dituntut dari Anda berupa andil yang telah Anda sumbangkan kepada agama dan umat? Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.